Berarti Mas Pri ini lebih ke kontra ya? Aku belajar sejarah lagi sih bro. Waduh. Kalau tanggapan tentang pembangunan IKN? Janji Pak Prabowo sama Gibran banyak. Jadi soal kabur aja dulu ke luar negeri, hidup di sana gimana tanggapan tuh? Ada yang bilang korupsi itu pelicin pemerintahan. Nah ini tiga ini cocok nih ngomongin politik nih. Gas? Aku gas. Orangnya nih. Aku gas. Karena cuma kita bertiga doang nih yang punya interest gitu. Dengan politik. Politik Iya, ya? iya. Tanggapan Mas Tepe tentang makan siang gimana Mas? Makan siang gratis. Langsung. Pengen tahu nih. Bukan soalnya ini kan lagi apa ya? Lagi Ayo, happening. chat, nanya. Kasih pertanyaan yang Maksudnya kayak banyak lagi Soal politik. ya apa ya kan berdemo kan kemarin kan. Aku jujur semenjak live stream itu jadi jarang banget baca berita. Karena biasanya setiap hari tuh kalau di rumah pasti sama papa tuh ngomongin politik, nonton berita, kayak gitu pasti gitu. Terus yang katanya soal Tanggapan aja. tanggapan bergizi makan gratis. siang gratis. Ya, makan bergizi gratis. For me yang jelas bagi aku itu gimmick politik. Maksudnya gimmick untuk apa ya? Bentar, sabar dulu. Iya. Gimmick untuk memenangkan pemilu atau pilpres. Apakah Itu seharusnya bukan target utamanya kan? Janji Pak Prabowo sama Gibran banyak. Oh iya ya banyak. Nggak cuma itu. Nah, tapi kalau nggak ada itu nggak disorot karena Oke. itu hal yang nggak pernah ada di Indonesia. Yang pertama. Betul. Yang kedua, secara hitung-hitungan nggak masuk akal. Yang ketiga, apakah berfungsi? Hitung-hitungan tuh kayaknya anggarannya terlalu besar. Anggarannya terlalu gede. Ya, oke. Habis gitu, apakah berfungsi buat orang? Oke. Jadi pro kontra itu yang bakal naik. Oke. Karena kalau dilihat dari plus minusnya, ya mungkin untuk sebagian orang berpikir buat apa makan siang gratis. Oke. Tapi kalau kita lihat di banyak tempat, makan siang gratis itu berguna Ya. dan penting gitu. Oke. Berarti Mas Pri ini lebih ke kontra ya? Aku pro. Oh pro. Bro, karena kebutuhan dasar manusia itu fisiologis. Oh berarti mendukung. Aku mendukung. Oke. Kebutuhan dasar manusia itu makan. Ya. Soalnya sorry aku potong Mas ya. Jadi kan waktu itu emang salah satu kabinet yang ada di Pak Prabowo itu kan ada salah satu wakil menteri, seorang profesor yang dari China, orang Indonesia, Oke. cewek tuh. Siapa ya guys namanya ya? Profesor siapa ya namanya ya? Oh, yang kayak Waman ya? Iya, yang wakil menteri cewek. Jadi dia tuh karena nggak tuh? Stella Christie. Oke. Profesor Stella Christie. Dia ini seorang profesor orang Indonesia. Dia tuh bekerja guru besar. Dia ini guru besar di salah satu universitas di China itu. Oke. Terus? Lalu dipanggil ke Indonesia sama Pak Prabowo untuk menjadi wakil menteri. Dia ini guru besar di bagian salah satunya aku tahu bidang artificial intelligence. Dia banyak pelajari tentang sains. AI. Oke. Ya, Siap. gitu. Oke, terus? Jadi dia bilang waktu itu pertama kali datang ke sini aku dengar dia podcast dia undang ke acara seminar gitulah. Dia bicara tentang science gitu loh. Kayak misalnya semua yang ada terjadi di dunia itu semua science. Oke. Ada penjelasannya gitu. Bisa dijelaskan. Betul. Misalnya kayak dibilang kenapa Bumi ada. Kenapa kita sebut namanya kursi? Kenapa kursi dibuat seperti ini? Kenapa kursi namanya kursi? Oke. Kayak gitu. Bisa dijelaskan. Nah, itu isi otak dia tuh mikirnya begitu. Oke. Kayak gitu. Nah, dia bilang, kalau misal konteksnya ngomongin makan siang di sekolah, ya makan gratis di sekolah. Ya itu sudah sangat banyak dilakukan di negara-negara seperti di China. Itu salah satu asupan yang penting. Yes. Kayak gitu. Dari situ nutrisinya bisa dilihat. Yes. Karena biasanya sekolah-sekolah di China itu karena kayak pemerintah China itu benar-benar mendukung sekali edukasi di negaranya. Bahkan kayak di setiap sekolahnya gitu pun bahkan udah ada dapurnya, udah ada chefnya kayak gitu. Ini sini kok mana nih? Atau tiba-tiba ke sana, ambil minum, naruh terus ke sana. Terus Jadi secara data yang dia jelaskan memang itu dapat mempengaruhi kualitas belajar murid-murid di sekolah. Oke. Gitu. Jadi kau Setuju? setuju kan? Aku setuju. Cuman kalau misalnya dari sisi anggaran, sisi keuangan, jujur aku kurang memperhatikan sisi itunya. Tuh.
Yang jadi masalah itu adalah anggaran. Anggarannya tuh bengkak banget. Dan apakah itu memang berfungsi? Itu kan akan jadi tanda tanya karena Betul. kebanyakan orang berpikir ya udah langsung jadi gitu loh. Sedangkan itu kan investasi jangka panjang. Untuk makan, untuk nutrisi anak, apakah itu akan berguna? Itu masih tanda tanya. Beda kalau misalnya bangun let's say IKN gitu. Kelihatan jelas bisa dipakai gitu. Untuk ini kebanyakan orang masih kontranya di situ. Kalau tanggapan tentang pembangunan IKN Tiba-tiba IKN nih misalnya, menurutku penting. oke, Menurutku. itu menghabiskan anggaran 500 triliun. Ya. Kenapa? Jakarta udah kayak gini. Oke. Terus dengan isu Jakarta mau tenggelam ya. Aku nggak tahu berapa tahun lagi ya. Ya. Jakarta udah terlalu crowded. Oke. Harus dipisah antara ibu kota negara dan ibu kota bisnis. Oke. Dari tempat pusat bisnis dan pusat negara itu harus dipisahkan. Menurutku udah wajib. Tapi gede banget loh Mas uangnya. Gede banget iya. Sama kayak kalau coba lihat anggaran makan siang gratis berapa? Nih ya, aku soalnya gini, waktu kemarin debat Pilpres, aku ada poin yang aku sebenarnya setuju juga dengan paslon Pak Anies. Oke, apa itu? Jadi kalau uang 500 triliun itu sebanyak itu dibagikan ke sekian banyaknya provinsi-provinsi di Indonesia, itu bener-bener waduh bisa maju Mas. Itu kalau negaranya siap. Betul. Sedangkan kau tahu sendiri Kecuali di setiap provinsi banyak oknum nih. betul pasti. Ya udah sekalian aja langsung plekin di satu udah pasti jadi. Kalau memang ada yang korup ya udah di situ doang. Sebenarnya kalau gue ngeliatnya ya penting sih kalau misalnya seorang pemimpin daerah itu bisa berbisnis. Penting. Ngerti bisnis lah. Iya, ngerti bisnis. Karena kemajuan suatu daerah itu benar-benar tergantung sama pemimpinnya. Setuju. Bagaimana cara bisa meningkatkan anggarannya, memajukan pariwisatanya. Setuju. Karena kan mau maju yang pasti perputaran uangnya harus besar di sana gitu loh. Kalau perputaran uangnya di sana udah nggak besar ya gimana mau maju kan, ibaratnya begitu kan. Perekonomiannya. Oke. Tapi gue lebih setuju makan siang bergizi gratis dibanding IKN ya, kalau gue jujur ya. Sekarang ya, untuk jangka panjang pertama itu bagus. Maksudnya itu kan untuk mencegah untuk mengurangi namanya? Apa sih? Anak kurang gizi dalam kandungan? Ya, Apa sih? prematur. Bukan. Tantrum. Bukan tantrum anjing apa sih? Apa guys? Stunting, ya Allah. Stunting kan. Programnya sebenarnya bagus, itu program bagus gitu. Cuma mungkin memang benar itu mereka terlalu cepat untuk menjanjikan karena mereka kepepet kayak gue harus membuat janji yang harus nyampe ke grassroots gitu. Dan belum dipikirkan secara matang, secara teknisnya gimana ya. Jadi kalau sekarang prakteknya banyak salahnya menurut gue ya nggak masalah sebenarnya. Itu kan proses ya, nggak bisa langsung satu program langsung dijalankan langsung gitu. jadi ya. Iya, sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk sekarang ini program masih baik salah-salah masih baik asal diperbaiki ya. Itu kalau Berarti kalau stunting itu buat ibunya kan? iya biar Janinnya kandungannya dari sejak dijanin tuh udah dapat bagus. gizi yang baik Iya. gitu. Itu pengaruh sih di Indonesia ini ya. Nggak guys, kita bukan lagi bahas politik ya. Kayak stop bahas ini. Enggak. Ini yang tai dari Indonesia ya. Kita itu negara demokrasi. Trias politika. Kita berharap negara kita maju. Tapi kalau orang bahas politik dianggap tabu. Iya. Dan nggak interest, nggak menarik gitu. Malah kayak Melek politik itu penting. lokal anjing. blunder sih ini gitu. Padahal sebenarnya apa yang kita bahas sudah banyak banget. Dan kayak sekarang pemerintah sekarang juga nggak segitunya kok, maksudnya kayaknya sekarang kebebasan demokrasi buat ngomong apapun kayak nggak terlalu gimana banget kok. Selama tidak opini lu jelek semua. Oke Ramdana, bye. Buat TO lu tai. Nggak apa-apa juga kalau menurut lo Ya, opini lo yang terbaik ya itu nggak Ya udah kalau kau punya opini yang bagus ya udah gitu. Politik itu penting. Kalau kalian mau buta, ini yang aku selalu bilang. Kenapa setiap ada kesalahan itu selalu disalahkan eksekutif? Padahal eksekutif sama legislatif ini setara. Iya. Aku selalu nanya ke orang, kau milih siapa Pilpres? Ingat, kau milih siapa DPR? Gak ingat.
Banyak loh yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu dia milih siapa. Itu menurutku menyebalkan. Padahal itu setara. Eksekutif nggak akan bisa jalan kalau DPR-nya nggak selaras. Itu fakta loh. Dan malas orang-orang mengetahui hal itu. Yang dilihat cuma pilpres, siapa pemimpinnya, siapa eksekutifnya, entah gubernur atau bupati, yang dilihat itu doang, wali kota. Cuma bahas politik nggak bisa merubah apa-apa. Ya itu pemikiran yang, sorry ya, aku harus ngomong goblok. Kalau kau nggak mau melek politik, kau akan terus kayak gini aja, dibodoh-bodohin terus. Dibodohin sama siapa? Pemerintah. Pemerintah ini sekali lagi bukan hanya eksekutif, bukan hanya presiden, DPR pun pemerintah. Maksudnya kayak apa ya, rakyat bisa mengkritik, memberikan opini lewat media itu kan juga salah satu apa ya, bentuk menyuarakan suara gitu loh. Ini negara demokrasi ini gitu loh. Setuju. Cuma banyak orang nggak punya interest sama politik memang. Ya sebenarnya, dan DPR itu kan cerminan dari rakyat juga. Ya kan namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Iya, dia kan perwakilan kita nih. Dia kan rata-ratanya rakyat juga gitu. Iya. Kalau sekarang lu ngeliat DPR kayak apa-apa jelek, lu nyalain DPR, itu cerminan dari lu yang sekarang nih lu rakyat biasa, lu nggak mau kasih perhatian sedikit ke politik gitu. Menurut gua. Akhirnya orang-orang yang berhasil naik ke sana juga ya cerminan lu ini. Betul. Dan tolong, ini aku harus minta tolong biasain beda pendapat, itu hal yang biasa. Iya. Kita tetap satu negara, satu Indonesia, tolong banget biasain. Misalnya nih aku sama Gary beda pilpres nih. Bineka Tunggal Ika Ya, namanya. aku sama Gary beda beda pilihan nih. Anggap Gary partai A, aku partai B, misalnya kayak gitu. Ya udah berteman aja gitu, nggak usah misah-misah, nggak usah wah ini beda ideologi, beda tai kucing. Gini, menurutku ya Mas ya, orang ngotorin ke politik itu nggak bisa baper. Nggak boleh. Nggak boleh. Sama kayak agama. Iya, nggak boleh baper. Gitu. Orang kalau masih baper nggak bisa. Efisiensi anggaran. Kau soalnya liatnya, coba lihat kau fokusnya itu terlalu deket. Coba kau agak jauh lagi fokusnya. Yang kau fokusin Om Deddy jadi staf sus lah, anggaran dikat dan lain-lain. Terus ada yang staf kabinet gemuk dan lain-lain. Kau ngeliatnya di situ, coba lebih jauh lagi. Kalau misalnya Mas P menjadi pemimpin negara Indonesia. Oke. Ini misalnya nih. Kira-kira ini kita nggak usah ngomongin topik yang terlalu luas lah ya. Apa yang Mas P ingin lakukan? Legislatif tugasnya bukan hanya mengawasi, sorry. Aku harus jawab ini dulu. Kau pahami dulu lah tugas DPR. Terus. Ya, apa? Apa yang akan dilakukan untuk Indonesia? Ya. Aku benar-benar ingin fokus sama pariwisata sih. Oke. India sama Korea Selatan itu punya sumber daya alam yang jauh di bawah kita. Oke. Tapi negaranya bisa apa ya, dalam artian punya pendapatan yang gede Dari entertain. devisa. Oke, entertain ya. K-pop sama Bollywood. Benar. Apakah Indonesia bisa? Menurutku bisa banget. Aku pingin fokusnya di sana. Makanya kalau aku jadi presiden kayaknya terlalu idealis. Karena presiden harus bisa nguasain semuanya kan. Betul. Aku nggak mungkin bisa. Karena aku mungkin fokusnya hanya akan ke yang aku ngerti aja. Bisnis aku goblok dan lain-lain. Jadi aku fokusnya ke yang aku tahu aja. Ya aku jawabnya ke yang aku tahu aja. Aku akan fokus ke pariwisata. Berarti di entertainment. Di entertainment. Setuju. Tapi kalau pariwisata perlu ngerti bisnis lah Mas. Namanya kan kita. Oh iya. Ibarat kata kita menjual negara kita ke orang lain kan gitu kan. Semuanya itu ada core-nya. Bukan hanya perlu bisnis, perlu hukum juga, ngerti hukum. Tapi kan enggak, yang difokuskan bukan itu, Ger. Yang difokuskan adalah gimana apa yang bisa diangkat dari Indonesia. Apa yang bisa dijual ke luar negeri dari Indonesia. Itu poinnya di situ. Lu Mike? Setuju, entertain, karena ya itu ya, maksudnya dari menurut gua entertain tuh kayak K-pop itu adalah sarana yang baik gitu untuk nyebarin budaya, untuk ngasih tahu ke orang Indonesia itu negara kayak apa gitu. Karena kan kita harus nemuin tengah-tengahnya kan, antara kalau orang terlalu bahasnya dalam konteks yang teori banget, nggak semua orang tertarik kan. Tapi kalau dibungkusnya dengan entertainment, stand up comedy, terus misalnya boy band, grup band, konser musik gitu,
orang bakal lebih gampang interest gitu. Kebanyakan orang pengen ke Korea Selatan sekarang. Padahal kalau aku bilang ke Korea Selatan mau ngapain? Taunya dari mana? Dari drakor, Ya. Iya. dari acara-acara TV Korea dan lain-lain. Drama, K-pop, apa Itu. semua ya. Poinnya di situ. Menurutku Indonesia punya potensi yang jauh lebih gede. Korea Selatan ya kita ngomongnya. Segede apa sih? Iya. Tapi industri entertainmentnya bisa Gila banget. Gila banget. Gila banget. Kalau aku bakal hukum koruptor Mas yang pertama. Oh, ya, itu semua. Jelas kalau itu. Itu Kalau ibarat kata nggak ngomongin masalah hak asasi manusia bla 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 bisa hukum mati. Hukum mati. bunuh, Iya. setuju. Aku setuju. Di situ aku setuju. Kayak waktu di China kayak begitu. Aku setuju di situ. Karena Indonesia kayak nggak akan bisa jadi negara maju kalau misalnya koruptor masih ada. Tai kucing hak. Tuh. Makanya kalau lu bilang rakyat kita nih nggak ada fungsinya apa-apa dalam perpolitikan, menurut gua tolol juga, karena ya Harvey Muiz nih kemarin hukuman awalnya 6 tahun Iya. diprotes sama satu negara jadi 20 tahun. 20 tahun. Iya, Tapi aku yang sebel, itu masih ada MA loh. benar. Kan masih di PT tuh. Masih ada MA. Aku Ya. takutnya orang-orang udah seneng di situ habis itu beritanya nguap. Iya benar. Ini Bang Politik berulang nanti mengenai apa kekuasaan perekonomian, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja itu di bawah. Iya benar. Mungkin aku harus daripada hukum koruptor, mungkin yang aku harus garis bawahi adalah perbaiki APH. Oke. APH pasti ada oknum. Nah, oknum ini harus cari. Atau kalau misalnya nggak boleh inilah bikin kayak Nusa Kambangan gitu, satu pulau. Nah, udah Untuk korupsi. khusus penjara korupsi. Nah, gini. Karena aku tahu sendiri soal kriminalisasi kan. Oke. Aku bisa dibilang ya aku harus self proclaim kalau aku korban dari kriminalisasi. Oke. Dan dari mana ini terjadi? Dari APH, aparat penegak hukum. Ada oknum-oknum yang memang bisa dibeli. Iya. Kalau aku nggak berani bilang gitu ya kalian tahu sendiri. Polisi nyegat bisa kalian bayar itu bukan hal yang baru di Indonesia gitu kan. Ada APH yang memang aparat penegak hukum yang misalnya bisa dibeli. APH ini bukan hanya polisi aja ya, dari jaksa, dari hakim, Semua penegak hukum bukan. penegak hukum. Itu dulu yang memang harus diberesin sebelum ke koruptor. Manusianya dulu ya berarti ya. Manusianya dulu. Kalau APH-nya udah bener, baru bisa ke sana. Indonesia bisa benar-benar bersatu cuma bahas bokep. Stop guys. Goblok. Harus banget dibangun toleransinya mengenai perbedaan walaupun udah diajarin sekolah tapi toleransi minus banget betul bilangnya berantem pas Kalau agama sama ras, menurutku memang itu sesuatu yang bisa bikin berantem. Karena Tapi ketersinggungan jatuhnya. di negara maju pun juga masih banyak sih mas rasisme juga. Ya, itu memang hal yang memang harus kita hindari untuk nggak bisa diperdebatin. Iya. Soal ras, kita nggak bisa milih lahir dari ras apa, betul. Terus kalau soal agama, memang kita bisa memilih untuk agama apa, tapi itu kepercayaan yang nggak ada basicnya, goib aja udah kan. Iya. Kau percaya dengan Tuhanmu, nih kau percaya dengan Tuhannya, aku percaya dengan Tuhanku, ya goib aja, kita percaya, nggak bisa didebatin. Negara kan nggak bisa maju kalau apa-apa disebut paut sama agama, itu aja sih menurut gua. Tapi kalau politik ini masih bisa didebatin. Dan debatnya itu ya bukan otot-ototan siapa yang benar siapa yang salah. Mulut bicara, telinga juga harus mendengar. Kalau kayak di China aja gitu ya. Kalau kita bilang, oh China negara komunis gitu misalnya orang bilang. Kagak sih sebenarnya. Karena gini, dia membebaskan orangnya untuk beragama apapun. Sistemnya memang komunis. Sistemnya Memang komunis. Tuh. Sistem pemerintahannya, tapi kebebasannya nggak sekaku Korea Betul. Utara. Orang agama Kristen ada gereja, Ada di sana. Di Cina ada. orang Muslim ada masjid, Ada. gitu loh. Tempat-tempat sembahyangan ada, gitu. Tapi kita di sini agama lu masing-masing deh, lu. Ekonomi kita fokus nih, gitu. Ini negara jadi kayak begitu. Gokil. Tapi kalau kata teman gue sistem komunis bagus. Untuk SDM rendah bagus.
yang warganya udah terlalu banyak, yang mayoritasnya akhirnya adalah SDM rendah yang nggak tahu apa-apa, pendidikannya kurang, bagus. Gila, kekuasaan dan jabatan juga bisa mempengaruhi misalnya korupsi kayak mas. Iya bisa, sangat bisa. Sangat bisa, manusiawi. Bahkan banyak oknum-oknum yang memang tujuannya karena itu. Ya, Asri Dewi. Selamat ulang tahun. Happy birthday Asri Dewi. Bagus. Good job, Zulkarnain. Hati-hati Pe, jangan bahas yang komunis-komunis, itu sensitif banget. Enggak, kita nggak bahas, kita kan ngebahas negara orang lain. Negara Cina kita bahas. Iya. Tenang guys. Ini yang salah juga, pada saat ada argumen orang lain yang ini, kebanyakan orang membantahnya dengan kata-kata kasar kayak aku tadi, goblok gitu. Tadi aku, kenapa ya aku bilang goblok ya? Oh, goblok karena orang nggak mau melek politik. Itu bagiku goblok. Tapi tadi ada argumen soal gaji guru dipotong, habis gitu penggendutan di apa sih kabinet dan lain-lain itu. Aku nggak bilang goblok, coba lihat dari jauh. Aku lihat dari dunia tadi banyak yang kasar kata-katanya. Akhirnya jadi yang dipancing emosi, bukan argumen balik. Gini guys ya, di negara-negara maju ya guys, gue ambil contoh China lah ya. Di China itu pemuda-pemudanya nih, anak-anak mudanya nih, itu berlomba-lomba untuk jadi orang kaya nih. Kompe anjing mereka tuh fokus gitu yang kayak gimana cara gue bisa kaya melek finansial, melek kripto semua. Wah, mereka tuh benar-benar melek itu gitu loh. Itu sih ya banyak yang perlu dibenahin di negara kita juga. Literasi, pendidikan. Setuju. Duh, aku harus ngomong balik lagi. Itu susah, aku nggak bisa bahas. Sorry, donat sebelumnya. Aku ada unek-unek tapi aku nggak bisa bahas. Hukuman untuk korupsi itu bakal menentuk hukuman mati akan ada. Maksudnya tahun 2040 sebelum kita. Oke. Paling kalau menjadi dosen ini bang, wah tidak bisa memberikan tanggapan itu ya. Nggak bisa. Kalau terlalu personal gitu kita nggak bisa. Nah, kita nggak ngomongin spesifik ke siapa orangnya nggak. Jadi makan gratis sama pendidikan gratis, program kesehatan sama pendidikan kalau dinomor dua kan. Program kesehatan setuju, bagiku pendidikan sama kesehatan is number one. Setuju makan gratis apa pendidikan gratis? Setuju makan gratis apa pendidikan gratis? Lebih pungkus dari beli mereka kayak kita macam gratis mana? Mulutku. Ya itu gila sih. Stop judo guys. Pokoknya keluar guys, sumpah. Nggak akan bisa kaya guys dari judi. Pendidikan Indo ya itu dari pendidikan sih nomor satu sih. Dari orang tua juga, orang tuanya yang mau support anaknya untuk belajar, anaknya punya edukasi, anaknya ya intinya ekonomi di negara bisa maju. Kita kadang ngeliat negara-negara yang aku kaget nih mas ya. Misalnya kayak di China tuh ya. Oke. Ini aku ngomong China lah ya, di China itu ya. Boleh. Harga makan anggaplah kayak di food court lah gitu ya. Di kita kalau makan di Indonesia ya, kita ngomong Jakarta dah, ibu kota dah. 100.000. Pergi ke food court 50.000. ya 50.000 lah. 50.000, 60.000 masih ada banyak makanan yang bisa kita makan. Yes. Kayak ya nasi sapi, apa Oke. beef bowl apa gitu kan ya. Di sana mas, sama harganya segituan. 60.000, 70.000, kayak makan semangkok mie dengan daging sapi itu 80.000, 70.000 gitu. Tapi pendapatan per kapita negaranya itu
8 kali negara kita. Oke. Coba nih ya. Terus poinmu adalah kan beda sistem pemerintahan juga. Betul. Yang aku akan bilang nggak apple to apple karena gimana ya, terlalu banyak korupsi di Indonesia. Masalah utama kita. Aku kemarin kan kau tidur ya. Aku kemarin ngobrol sama Yuka 4 kali di Indonesia. Aku ngobrol sama Yuka sama Terison, kau tidur. Ada si Terison kan bilang, kan nanya ke aku, Mas Peng, ada yang bilang korupsi itu pelicin roda pemerintahan. Maksudnya apa? Oke. Karena sistem pemerintahan kita legislatif dan eksekutif. Aku bilang ada satu daerah yang aku nggak berani sebut namanya. Itu pemerintahnya benar-benar jujur, nggak mau korupsi. Pemerintahan dalam ini eksekutifnya benar-benar jujur, nggak mau korupsi. Sedangkan legislatif banyak orang Ya. yang dimana mereka biasanya minta dalam tanda kutip jatah. Oke. Akhirnya roda pemerintahan nggak jalan, proyek nggak jalan, terus ya apapun itu nggak jalan. Yang kena siapa? Warganya, Rakyatnya. Ya itu yang dimaksud pelicin atau bensin untuk roda pemerintahan. Tapi itu di Indonesia, di negara maju nggak kayak gitu. Kenapa di Indonesia kayak gitu ya? Sorry to say, karena kalian memilih anggota DPR-nya nggak mikir, nggak nyari tahu, nggak tahu siapa, nggak riset. Betul. Ada yang bilang tuh pendidikan itu utama di rumah, baru develop di sekolah. Apa yang dipelajari di sekolah kalau nggak disupport sama orang tua ya sama aja bohong. Iya tadi Mas ngomongin kayak negara maju gitu ya. Mereka anggaplah mereka tuh per kapita tuh 3-4 kali Indonesia. Berarti kalau misalnya kita ngomongin UMR Jakarta itu 5 juta lah ya. Ya berarti di sana itu ukurannya 15-20 juta. Tapi harga makanannya sama kayak di sini. Bahkan kayak negara maju kayak di Australia aja gitu ya, ngomongin, coba kita cek Australia nih, pendapatan per kapita 61.000, 15 kali negara kita Mas. Kita cuma 4.000 USD, dia 61.000 USD 15 kali. Gila. Ya, tapi harga daging sapi per kilogramnya itu sama kayak di Indonesia. Bahan bakunya ya, tapi kalau makan di restoran jadi mahal, karena mereka yang mahal, yang tinggi itu kalau restoran biaya ininya, manpowernya, SDM-nya yang mahal. Makanya kenapa kalau di restoran tuh harganya jadi tinggi, ya karena untuk membayar gaji karyawannya itu tinggi. Ya susah sih, itu udah rantainya Muter-muter di situ. muter. Nah nomor 1 yang ya itu korupsi dulu, stop. Perputaran duit meningkat, stop, ada stop judol, stop korupsi, itu hilang. Perputaran uang di satu daerah itu meningkat, kualitas hidup jadi meningkat. Makanan jauh lebih bergizi. Stop narkoba juga iya. Kendaraan politik oriented pada uang. Dapil DPR kebanyakan bukan representasi dari tiap daerah. Kepastian hukum juga nggak jalan. Ya guys. Suarakan guys, suarakan. PR Indonesia memang suarakan. Benar tapi Kendaraan politik mahal itu memang fakta. Ya gampang, memang nggak gampang. Ngerti. Orang-orang yang mau maju itu biasanya orang-orang berduit, bukan orang-orang berkualitas. Rakyatnya banyak kok. Itu memang fakta. Ya kalian cari partai yang gak money oriented. Sekarang Siapa narkoba yang itu? lagi padam, lebih ke judol sekarang. 900 keluar dari Indonesia, gila sih. Yang compare sama Cina kayak
gini. Kita akan susah kalau kau memberikan argumen, memberikan pertanyaanmu lewat chat atau lewat donate. Jadi sebenarnya kita ini ngobrol bertiga aja. Iya, kita ngobrol bertiga aja. Kita mau ngobrol sama kalian sebenarnya. Karena akan susah kalau misalnya kalian mau berargumen, beradu argumen, mau berdebat dengan kita lewat donate. Yang pertama kita nggak tahu intonasi kalian berbicara, nggak tahu maksud kalian apa, arahnya kemana, jujur nggak ngerti. Oh, belajar sejarah lagi sih bro. Waduh, Karena berat bang. berat. Aku kenapa aku bilang belajar sejarah, karena itu tidak bisa kita ungkapkan di sini. Kita juga punya tanggung jawab berat juga ngomong di sini dengan panggung segede ini. Kita ngomong yang kulitnya aja. Kulit doang. Dan rakyat Indonesia juga banyak yang ya udahlah, politik bodo amat lah. Udah yang penting gue kerja aja, cari duit tuh, gue hidup happy buat gue sendiri aja kan, Itu yang gitu salah. kan. Kalau aku bilang itu yang salah. Banyak sebenarnya seperti itu gitu loh. Ya karena itu kuncinya, mau lu ngomongin korupsi kayak gimana pun. Ya, masalah-masalah iya. negara, kalau misalnya rakyatnya nggak mau peduli mah susah gitu. Iya. Menurut gua. Bahas politik kayak tabu gitu, wah Iya. udah berat coy. Bahas pinjol dong. Sang horek diperbolehkan di Jember. Aku sempat nanya langsung ke orangnya. Apa maksudnya Pak? Karena memang tidak dijelaskan kan. Jadi Bupati Jember yang baru nih sekarang itu berafiliasi atau bekerja sama dengan Son Horek. Sedangkan Son Horek itu mengganggu. Bisa Mengganggu dibilang warga sekitar mengganggu ya. warga sekitar. Nggak semua orang suka Son Horek. Ya, Terus aku nanya, apa maksudnya Pak? Kenapa Bapak malah mendukung hal-hal seperti ini? Jawabannya cukup membuat aku puas. Dengan saya berafiliasi, saya jadi punya wadah atau ruang untuk membuat aturannya, untuk membuat rulesnya, di mana diperbolehkan, pada saat kapan, kapasitas volumenya berapa. Oh ya. Jadi fungsi afiliasinya diperbolehkan itu supaya Bisa ngeregulasi. ada aturannya, ada regulasinya. Bukan malah diperbolehkan semua orang Son Horek, bukan kayak gitu. Itu menurutku memuaskan. Oh seperti itu Pak, maaf saya nggak paham sebelumnya. tadi ada yang bilang mas, jadi kalau yang di demo itu sebenarnya gara-gara buat makan siang gratis itu Sebenarnya karena pemotongan anggaran, Pemotongan masalah anggaran utamanya tuh. itu karena Pemotongan anggaran. isunya belakangan kan semua dipotong nih anggaran nih. ya Ada beberapa sangat dipotong. ASN yang dipecat gitu. Iya. Maksudnya lu mau ngasih makan anaknya tapi lu mencat bapak ibunya. Iya. Bapak ibunya nggak punya kerja. Yang kalau kayak gitu kan. Makanya Ya, bahasa salah aku sih. tadi, lihatnya jangan yang deket aja, agak jauhan. Maksudnya Iya. kalau mau compare anggaran semua kau lihat, Bener. agak jauhan. Jangan kau lihat di beberapa sisi aja terus kau compare, wah. Yang lain lagi ada meeting. Jadi soal kabur aja dulu ke luar negeri, hidup di sana gimana tanggapan tuh, Mas Pe? Sumpah nggak paham, maksudnya kabur aja dulu gimana? Ya Tentang apa nih? sekarang tuh di Twitter tuh lagi banyak campaign kayak hashtag kabur aja dulu, intinya kayak karena melihat negara ini kayaknya wah susah nih, berat nih gitu. Udah kita kabur aja dulu deh, pindah deh ke luar negeri deh gitu. Sumpah pemuda aja sih kalau. Semua mudah aja ya. Iya. Udah, kalau misalnya si ada tuh partai nggak money oriented kakak ada. Aku harus bilang ada. Aku udah melihat beberapa partai ada. Sorry. Ya kalau misalnya orang udah desperate dan memutuskan untuk tidak lagi tinggal di Indonesia, ya berarti udah nggak ada sumpah pemuda di dalam dirinya. Ya udah mementingkan diri sendiri daripada bangsa dan negara. Oh, menurut gue tuh kampanyenya sih guys, maksudnya kayak ini campaign yang ini sebenarnya adalah bentuk perhatian rakyat untuk bisa membuat negara ini tuh jadi lebih baik gitu. Campaign kabur aja dulu makanya dibikin kayak supaya pemerintah tuh sadar gitu, nih negaranya lagi nggak baik-baik aja gitu. Gimana kalau rakyat lu semuanya sekarang pindah ke luar negeri gitu loh. Berharapnya pemerintah mau denger ini dan mau memperbaiki apa yang salah gitu. Apa baiknya penambahan wakil menteri? Aku jujur nggak tahu. Maksudnya yang benar ya, maksudnya dari pikiran Pak Prabowo seperti apa. Tapi kalau
aku boleh menjawab seakan-akan aku Pak Prabowo, semakin aku banyak tahu, semakin aku banyak wawasan, maka semakin tepat aku memutuskan. Contoh gampang, untuk live streaming ini awalnya sebelum aku datang itu pakai mic satu doang. Dan pada saat ininya Niko Aloy sama si Vicong apa grupnya komunitasnya package datang, suaranya tuh gak karu-karuan Ya. nggak ketangkap lah dan lain-lain. Sedangkan bisa aja ini jadi ngundang siapa aja dengan viewer sebanyak ini, dengan grow up yang setinggi ini, menurutku butuh wawasan. Begitu aku datang, yang aku kritik mic mau nggak mau ganti. Nah, kalau nggak ada wawasan dari ini, sorry bukan aku mau meninggi ya, kalau nggak ada wawasan dari aku pada saat itu, mic akan tetap akan tetap sorry yang putih sebelumnya. Dan kualitas gak akan nambah. Nah, wamen menurutku wakil menteri ya semakin banyak wawasan semakin tepat untuk memutuskan. As simple as that kalau aku. Terus ada yang bilang aku penjilat pemerintah, apa untungnya buat aku? Politikus aku bukan. Ada urusan dengan partai-partai aku enggak, kenal dengan petinggi-petinggi negara aku enggak. Fungsiku menjilat pemerintah apa? Kalau setiap orang yang pro dengan pemerintah kau bilang penjilat, kau udah nutup telinga kau dan seakan-akan argumen kau yang paling benar. Aku harus ngomong, sorry, aku pro Jokowi banget. Tapi aku mengkritik rapor merah Pak Jokowi pendidikan. Aku berani bilang kayak gitu karena aku projo. Ya sebenarnya kan begitu yang benar, maksudnya kayak sekarang Prabowo aja presiden gitu. Ya udah sekarang kita mau nggak mau suka nggak suka, walaupun lu nggak milih jadi pilpres kemarin, sekarang presiden kita Prabowo, wapres kita Gibran gitu. Iya ya udah. Jadi tugas kita sebagai rakyat ya mengawasi dan mengkritik aja. Iya. Gitu loh. Sistemnya kayak gitu. Iya. Itu sistem demokrasi. Bukan berarti kalau lu dukung Prabowo lu mendukung apapun yang dia lakuin, nggak bisa juga kayak gitu. Kau panasin dulu ya. Iyalah. Langsung dibilang pantas, ya udah. Tapi sekarang semua materi seakan-akan berperan dengan rakyat. Pasti gue gini, masalah bahkan rakyat Indonesia menurut gue tuh terlalu ngeliat politik tuh cuma dari tokohnya aja gitu. Kadang tuh bukan soal tokoh, kadang bukan soal siapa yang ngelakuin, soal gagasannya ini loh, guys, gitu. Atau sistemnya bahkan. Iya. Gagasan. Jadi jangan support tokohnya bisa berubah-ubah. Yang lu dukung di 2017, di 2024 nih belum tentu sama. Mau pindah kemana? Enggak, gue mau pindah, gue mau tetap stay di Indonesia. Sama. Gue udah kencing di kamar panda. Jujur saja, jadi orang kaya di Indonesia enak. Kenapa? Makan gak mahal, jalan-jalan enak. Kayak kenapa ngelihat orang bule-bule Australia suka pergi ke Bali gitu. Ya buat mereka sangat murah. Orang pendapatan per kapita mereka 15 kali kita, pergilah ke Bali mereka nih. Ibarat kata yang mereka cuma kerja gaji UMR lah gitu, yang dia sekali udah bisa jalan-jalannya liburan ke Bali, jadi orang kaya di Bali. Ya even Middle High aja enak banget, iya. Jalan-jalan. Makan siang gratis memotong pendidikan. Makan siang gratis memotong anggaran pendidikan.
Itu true apa enggak, Nick? Apa? Makan siang gratis itu memotong anggaran pendidikan. Menurut aku itu masalah karena tujuannya kan sebenarnya untuk mencerdaskan. Enggak, tapi itu benar atau tidak? Tahu enggak tahu? Bener. Itu fakta. Iya, karena kan emang kan dari kemarin tuh lagi rame, mereka tuh lagi dipotong-potongin ASN banyak yang dipecat tuh. Karena maksudnya untuk demi bisa menjalankan anggaran, program makan siang bergizi ini butuh anggaran lebih lagi gitu. Banyak ASN yang kayak dipecat gitu. Nah, maksudnya kayak gimana caranya kalau lu mau bikin anaknya makannya bergizi tapi mak bapaknya nggak kerja gitu. Ya. Gitu. Nggak seimbang kan. Jadi semua sebenarnya harus seimbang gitu maksudnya. Tapi gue penasaran sih KN. Belum pernah kan kesana kan. Pengen lihat Kayak gimana ya? Kayak gimana gitu. Menurut kalian seberapa besar pengaruh pariwisata Indonesia, mengapa sangat susah bagi pemerintah untuk membuat daerah lain sepopuler Bali? Oh itu Pak, perlu pemerintah daerah yang Kuat banget. pinter. Gimana cara Kreatif lah. kreatif? Ini bukan acara TV yang udah terprogram akan ngomong apa, lawan bicaranya siapa, ada oposisi, ada apa sih bahasanya? Lawannya oposisi anjing hilang di otakku. Oposisi dan ya orang pemerintahan lah. Yang gitu. Bukan koalisi, bukan oposisi, bukan koalisi. Enggak kayak gitu kita. Ya udah ngobrol aja udah. Giliran mentok bilangnya gak mau debat. Iya betul. Mungkin bahasa kau memberikan sebuah opini itu dengan kata kasar. Demokrasi terus ngasih opini beda, udah di time out sama operator beda guys. Demokrasi negara Indonesia. Ini channel YouTube. Beda. Kita bukan pemerintah juga sih. Tolong. Lu nggak ngikutin tadi berargumen di platform sebesar ini. PP tadi bilang pro makan siang gratis tapi tanpa tahu konteks yang dipermasalahin sama si program ini sendiri. Gimana sih P? Nih sekali lagi ini memang platformnya gede nih. Tadi Gary nanya pendapat Mas TP tentang makan siang gratis gimana. Aku nggak ada waktu buat nyari data. Ya udah pendapatku saat ini ya udah aku ungkapkan sekali lagi. Ini ngobrol antara bertiga yang di live ini. Sesimpel itu. Ya bagiku ya masih seperti itu. Ya benar, programnya bagus. Iya. Cuman kan teknisnya bagaimana kan kita bukan urusan kita gitu loh. Kalau Bagus udah itu idenya. Digging banget soal itu, udah mencari tahu dan menurutmu ada yang salah, ya suarakan. Dengan cara apapun suarakan. Justru karena nggak tahu, karena ngobrol kan jadi tahu. Iya. Ada pendapat yang mungkin bisa jadi berubah gitu loh. Ya, tadi. Jadi jangan karena ada pendapat yang menurut lu salah lu langsung serang. Aneh. Langsung serang personalnya. Aneh. Sekali lagi mulut bicara, telinga juga mendengarkan. Ini bukan tentang siapa yang kalah, siapa yang menang. Ini bukan debat, sekali lagi bukan debat, ngobrol. Kenapa kok menyalahkan tokohnya? Siapapun tokohnya ya, kita ngomong siapapun, baik itu dari sisi warna apapun lah. Jangan ngomong tokohnya deh. Kenapa nggak menyalahkan rakyatnya, diri sendiri dulu? Enggak. Kita, insya Allah kita tahu batasan lah. Ayam spesial. Oren. Indomie, Indomie kok paling enak rasa kari lah. Terbaik. Kari dulu ya. Kari gua. Si Abi jadi artis. Live streaming berapa Bit? Itu bukan Abi, Bukan. live streaming katanya 800 viewernya anjing. Bangsat, aku live streamingnya nggak pernah segitu. TikTok mas. Iya di TikTok nggak pernah, aku nggak pernah live streaming TikTok sih. 800. Bang mas maksudnya aku nggak pernah gabung. Di rumah guys, dia streaming kemarin.
8.000 ya, bukan 800 ya, 8.000 ya Abid ya. Gokil. Gokil. 8K ya. Kau jawab pertanyaanmu itu ke dirimu sendiri, Ahmad. Tapi ini serius nih, aku tanya ke kalian yang dari tadi, Mas jangan bahas politik terus nyerang personalku atau personalnya Gary, personalnya Nico, baik itu di live chat ataupun di donate gitu. Kalian kalau nongkrong bahas politik nggak sih? Misalnya nongkrong sama teman-temanmu nih, nggak tahu di mana deh, terserah. Bahas politik nggak? Terus kalau ada yang bahas politik, kalian langsung cabut gitu, nggak asik nih, gara-gara beda pendapat. Bahas sih, kadang aku bahas. Bahas dong. Kadang ya. Terus kalau ada yang beda pendapat, cabut. Enggak lah. Ya udah. Nama kita ngobrol ya. Kita bisa agree to disagree ya. Orang ini tuh kan nggak tahu tuh agree to disagree anjing. Kayaknya maunya satu suara terus mana bisa. Lebih gampang ngatur orang lapar daripada ngatur orang pintar. Setuju? Oh, di sana tuh ada ayam ini nggak sih? Tadi kan Siti beli 3 kan ini kan? Ada tadi di Gimana lagi sih? tadi ada 2, sisa 2 Chicken Master 2 box gitu. di belakang. Itu bukan Ger. Oh iya. Ini beli sini banyak. Ini 3 box. Tapi yang bukan yang satu. Depan. Ayo ngobrol. Bulan depan aku menikah, tapi sayangnya pasanganku 2 hari lalu menikah. Innalillahi wa ada sana untuk menikah. Aduh, Waduh. waktu sih bro. Aduh, ini agama ya jatuhnya ya. Aku cuma bisa bilang untuk menerima itu cuma waktu. Time heal. Time heal. Aku nggak pernah makan Indomie kuahnya Abid ya. Indomie gorengnya Abid menurutku pas saja gitu. Indomie goreng nggak enak, cuma rasa yang original guys menurut gue. Ini bedanya nggak tahu nih ya. Kan aku di sini kalau nggak dimasakin sama si Njai sama si Deraya. Beda-beda. Beda tangan beda rasa mas, tapi kalau Indomie Itu anehnya, padahal bumbunya sama. Iya. Caranya seharusnya sama. Iya. Kenapa beda? Iya. Abid tuh enak banget, Cuk. Makanya Indomie yang kita bikin sendiri di rumah sama Indomie yang kita beli di warung-warung tuh enakan di warung kan. Iya, Kayak betul. ajaib gitu. Ajaib, Ibu-ibu aneh. warung. Ini sama-sama dibikinin nih. Soalnya ada yang bilang Indomie tuh enak kalau dibikinin. Ini 3 Indomie yang aku rasain sama-sama dibikinin. Rasanya Abid paling enak. Aku bahkan ada 1 Indomie yang dibikinin yang lain tuh nggak aku makan karena kok gini rasanya. Aneh. Itu ajaib Indomie, makanan tuh cuma instan gitu ya. Cuma beda tangan beda rasa. Nah, antara gue belum ikutin isunya tuh. Bukan platform yang tepat sih kalau mengundang Ferry Irwandi, karena platform ini platform nongkrong, bukan platform politik. Makan tuh ya. Tiba-tiba makan ya. Kan turun. Emang nggak bisa nge-maintain. Betul. Najis. Betul.